Nah, kami melihat bahwa Babe Aldo ditetapkan sebagai tersangka dalam pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan lagi-lagi kami ingin tegaskan bahwa ini adalah pasal apa tuh Bang? Pasal jaring. Pasal jaring. Ya, pasal jaring yang bisa ternyata menjaring siapa saja. Ketentuan pidananya berat karena ancaman pidananya 32 itu ancamannya 8 tahun, 35 itu ancamannya 12 tahun, sehingga pasal itu bisa digunakan untuk melakukan penahanan dan penangkapan terhadap siapa saja. Tetapi kemudian setelah kami lihat peristiwa hukum yang menjerat Babe Aldo, itu mohon maaf, itu justru jauh dari unsur pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Kita akan mengawal kasus ini. Kita akan lihat, sekali lagi ini bukan perjuangan Babe Aldo aja. Kalau Aldo hilang, biarinlah Aldo. Aldo apa artinya? Ya. Tapi kebenaran tidak boleh berhenti. Menyampaikan kritik tidak boleh berhenti. Ya. Jangan berhenti sayang. Aldo boleh mati. Suara kebenaran jangan pernah mati. Mereka bisa memenjarakan badannya Aldo. Tapi demi Allah, mereka nggak akan pernah bisa memadamkan api perjuangan kebenarannya Allah SWT. Allahu Akbar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du. Hari ini saya beserta rekan dari tim lawyer yang ada di Banjarmasin. Kami berada persis di depan pintu gerbang atau PTSP Pengadilan Negeri Banjarmasin. Alhamdulillah, tadi kami telah melaksanakan sidang pra-peradilan nomor 6 2026 terkait dengan perkaranya Babe Aldo. Itu lebih keren namanya. Ya. Kalau disebut namanya nggak terkenal, tapi kalau disebut Babe Aldo lebih keren. Ya, kebetulan beliau ada di sebelah saya, masih ganteng, ya, luar biasa, mantap, maknyus. Dan sebelah kanannya beliau, ini kita kenal dengan pengacara pucuk dari Jakarta, ya. Nah, Bang Sangaji. Nah, ini juga ada wanita cantik sebelah kiri saya, Mbak Soraya, alhamdulillah. Di samping ada Mas Gunawan, ada Bang Halim, Bang Patur, dan pendukung yang lain ada di belakang. Baik, saya sampaikan sedikit bahwa persidangan kali ini adalah terkait dengan masalah sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan kepada prinsipal kami, Babe Aldo. Ya, mungkin orang bertanya-tanya, kenapa kok ada penahanan yang sudah ditangguhkan, kok diperapid? Ya, ini bahan pertanyaan. Ngapain sih orang udah ditangguhkan? Ada di belakang saya lagi peluk-peluk badan saya yang kecil ini kan, yang unyu-unyu. Nah, kok diperapid? Maksudnya gini, betul beliau ini ditangguhkan, tapi status penahanannya, ya, dengan mekanisme penahanannya sah apa tidak, sesuai prosedur apa tidak, itu permasalahannya, ya. Nah, ini sekedar pendahuluan aja, karena di sini saya sebagai pembukanya, di sini ada prinsipalnya, nanti akan kita bagi-bagi, di sebelahnya juga ada Bang Sangaji, nanti kita akan dengar beberapa pendapatnya dari beliau, ya. Apa sih niat daripada Prapid nomor 6 2026 ini terkait dengan penahanannya Babe Aldo? Kita tanya ini kepada ahlinya para ahli. Bapak Abdul Gopur Sangaji. Monggo Bang, silakan Bang. Ya, terima kasih Pak Yasena ya atas waktunya. Alhamdulillah kita hari ini ada di Pengadilan Negeri Banjarmasin ya, Babe Aldo ya. Benar. Dan bersama beberapa anggota tim kuasa hukum dari Banjarmasin juga yang selama ini membersamai Babe Aldo dari mulai penetapan tersangka kemudian sampai ditahan, dan teman-teman ini juga yang kemudian mengupayakan dan mengusahakan sehingga alhamdulillah Babe Aldo bisa ditangguhkan penahanannya. Nah, ada pertanyaan yang menarik tadi dari pengacara senior saya ya, ini guru saya tempat juga saya belajar, yaitu Pak Yasena. Kenapa sih seseorang yang sudah ditangguhkan malah diajukan permohonan pra-peradilan untuk penahanan? Gini, penahanan itu harus berdasarkan pada alasan yuridis dan alasannya harus tepat ya, karena itu berkaitan dengan upaya paksa, dan upaya paksa itu berdasarkan ketentuan pasal 158 KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, itu adalah salah satu objek pra-peradilan. Kenapa penahanan menjadi salah satu objek pra-peradilan?
Karena yang akan kami uji dalam permohonan pra peradilan adalah sejauh mana penyidik Polda Kalimantan Selatan dalam hal ini selaku pihak termohon mempunyai alasan yuridis yang kuat, bukan hanya persoalan subjektif, tetapi juga harus ada alasan objektif bahwa apakah Babe Aldo ini layak untuk dilakukan penahanan atau tidak. Mohon maaf. Ini kalau lagi dekat Babe Aldo nih saking semangatnya akhirnya jadi begini nih ya. Nah, memang Babe Aldo sudah ditangguhkan, tetapi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami mengajukan itu pada saat Babe Aldo belum mendapatkan penangguhan, ya. Sehingga permohonan sudah diajukan, registrasi perkara pra peradilannya sudah keluar, jadwalnya juga sudah ditentukan, ya. Dan yang kedua adalah meskipun ditangguhkan, tapi status penahanannya masih ada, ya. Jadi kapan saja penyidik bisa saja kemudian membatalkan penangguhan dan melakukan penahanan kembali, ya. Karena status penahanannya secara hukum masih mengikat Babe Aldo. Nah, kami mengajukan permohonan pra peradilan kepada Babe Aldo ini adalah untuk Babe Aldo mendapatkan keadilan. Karena kami datang ke sini dari Jakarta, kami membawa satu misi, yaitu misi penegakan hukum, misi menegakkan keadilan di 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama-sama kita kemarin sudah merayakan HUT kemerdekaan yang ke-81. Tentu harapan kita semua adalah kemerdekaan bukan hanya kita lepas dari penjajahan dan kolonialisme, tetapi kemerdekaan, ini pesan dari Pak Yasena, saya kutip betul, kemerdekaan juga berarti harus hadir keadilan. Nah, kami melihat bahwa Babe Aldo ditetapkan sebagai tersangka dalam pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, dan lagi-lagi kami ingin tegaskan bahwa ini adalah pasal apa tuh Bang? Pasal jaring. Pasal jaring. Ya, pasal jaring yang bisa ternyata menjaring siapa saja. Ketentuan pidananya berat karena ancaman pidananya 32 itu ancamannya 8 tahun, 35 itu ancamannya 12 tahun, sehingga pasal itu bisa digunakan untuk melakukan penahanan dan penangkapan terhadap siapa saja. Tetapi kemudian setelah kami lihat peristiwa hukum yang menjerat Babe Aldo, itu mohon maaf, itu justru jauh dari unsur pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Ya, Babe Aldo hanya memposting dan bertanya. Sebenarnya kan pertanyaan kan, bertanya gitu. Nanti dijelaskan sedikit oleh Babe Aldo, sedikit saja saya minta. Yaitu apa? Terkait dengan pengawasan seorang jurnalis. Karena Babe Aldo ini juga ternyata adalah seorang jurnalis. Nah, pengenaan pasal 32 dan 35 ternyata kami lihat bahwa ini modus seperti yang terjadi dalam kasusnya Roy Suryo CS, yaitu supaya menjadi alasan penangkapan dan penahanan. Dan itu terjadi, ya, itu terjadi. Nah, dengan kami melakukan permohonan pra peradilan ini, mudah-mudahan hukum kita bisa luruskan, ya. Jadi alasan kami mengajukan permohonan pra peradilan ini bukan hanya semata-mata membebaskan Babe Aldo dari status tahanan, ya, yang tentu menurut kami tidak sah, yang tentu menurut kami tidak punya dasar yuridis yang kuat, yang tentu juga tidak didasarkan pada fakta-fakta bahwa Babe Aldo ini akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana. Karena berdasarkan KUHP yang baru, alasan subjek itu berbeda dengan KUHP yang lama. Di pasal 21 KUHP yang lama, itu ada kekhawatiran. Tetapi berdasarkan pasal 100 KUHP yang baru, bukan kekhawatiran yang diutamakan. Harus ada gerakan. Seseorang yang mau ditahan ini harus sudah punya kecenderungan untuk melarikan diri. Misalnya, dipanggil 2 kali tidak hadir. Babe Aldo tidak pernah mangkir dalam panggilan selama beliau dilaporkan dan diperiksa sebagai saksi. Dan kemudian sampai kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Babe Aldo tidak pernah melarikan diri. Sehingga kami akan mempertanyakan alasan subjektif dari penyidik untuk melakukan penahanan berdasarkan pasal 100 KUHP yang baru. Tidak bisa hanya berdasarkan perasaan dan prasangka bahwa oh saya khawatir orang ini akan lari. Tidak boleh seperti itu. Karena KUHP yang baru telah mengubah tata cara penahanan. Yaitu apa? Penyidik harus bisa melihat bahwa orang itu sudah secara nyata-nyata akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, menghalang-halangi penyidikan, dan kemudian mengulangi tindak pidana. Ya, itu yang ingin kami uji dalam permohonan pra peradilan ini. Dan hari ini pada akhirnya pihak termohon juga tidak hadir karena ada surat yang tadi diterima oleh hakim. Ya, ini sesuatu yang biasa saja. Ya, yang penting adalah penundaan didasarkan pada surat yang sah dan resmi gitu ya. Dan karena adanya penundaan ini, maka kami juga tadi meminta supaya jadwal sidangnya diundur sampai minggu depan. Ya, karena hari Selasa itu hari kejepit,
Kalau dari Polda maunya hari Kamis kita mulai persidangan, tapi karena kami jadi tim Jakarta tentu harus menyesuaikan juga jadwal kami, maka kemudian kami minta hari Rabu minggu depan kita baru akan sidang permohonan pra peradilan dengan pembacaan permohonan dan kemudian setelah itu akan jawaban kemudian dan pembuktian. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada siapa yang mau dari? Oke. Baik Pak Yasena. Baik. Kembali lagi Pak saya Yasena. ya. Tadi yang disampaikan oleh beliau itu yang saya suka itu kalimat kata merdeka. Ya. Kemerdekaan 17 Agustus 2026. 81 tahun. 8 dengan 1 digabung jadi 9. Berarti 9 itu angka kejayaan. Semoga Babe Aldo ini juga jaya. Ya, dalam arti kata tidak lagi ada pendoliman. Semoga bisa terlepas dari perkara yang sebetulnya bukan perkara sih. Ini masalah remeh temeh. Tapi ya begitulah zaman now ini seperti itu. Ya, itu sebagai tambahan. Ini tidak kalah penting juga akan kita minta suaranya dari ibu kita yang cantik dari Jakarta ya, Ibu Soraya. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengar secara gamblang, secara terurai, secara sistematis dan terukur dari rekan-rekan kita semua. Pak Yasena, Pak Gofur, sudah jelas bahwa hari ini kita merayakan kemerdekaan yang ke-81. Harapan kita merdeka semuanya dari persoalan-persoalan hukum. Dan hari ini karena kita bicara hukum, untuk itu kita ingin juga menantang pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum di negeri ini. Jangan cuma hanya menjadi satu celoteh-celoteh di luar sana, tapi tegakkan supremasi hukum dengan menerapkan pasal-pasal yang sudah jelas aturannya. Karena KUHP sudah memperjelas bahwa kita sebagai pencari keadilan, khususnya Babe Aldo, ingin juga akhirnya menguji pasal-pasal yang dituduhkan. Apakah itu sudah benar? Apakah itu sesuai dengan prosedur yang ada? Apakah itu cacat hukum? Untuk itu, peran kita semua di sini para tim advokasi ingin memperjuangkan pejuang kita Babe Aldo untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan untuk para pencari keadilan di luar sana, kami semua memberikan satu advokasi, satu informasi, satu sosialisasi di mana kita mengadvokasi bahwa di sini tempatnya kita memperjuangkan satu proses hukum apabila kita dikriminalisasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya para penegak hukum di luar sana. Oke, Gitu terima ya, kasih. Pak? Ya. Baik, itulah tadi yang disampaikan ya. Memang di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. KUHP itu pasalnya jelas, ya. KUHP yang lama, KUHP yang baru, mari kita move on. Ya, mari kita hijrah ke KUHP yang baru. Jangan lagi berada di KUHP yang lama. Ada orang nih, saya nggak subjektif ya. Ada orang, kalau KUHP itu bisa ditafsirkan katanya. Nah, ini loh, ini jangan lagi ada yang menafsirkan di KUHP baru ya. Tolong ini untuk para aparat penegak hukum dan rekan-rekan sejawat para advokat agar diketahui KUHP itu udah jelas. Laksanakan aja, jangan ditafsirkan. Kalau ada yang ditafsirkan, berarti selama ini apa yang dilakukan oleh penyidik-penyidik dan sebagainya itu menafsirkan KUHP, itu satu kekeliruan. Baik ya, kita akan minta pendapatnya dari Bang Halim. Ayo Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami Bang Halim sini. Sini Bang. Sini Bang. Nah, perkenalkan kami dari tim Basarkan, Badrul Ain Sanusi dan rekan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi luar biasa kepada tim Talham dari Jakarta, Pak Yasena, Bu Soraya dan Bang Sengaji. Terima kasih banyak hari ini kami bisa berkolaborasi dengan tim dari Jakarta. Sini Bang. Ya. Pada prinsipnya begini, kami memperjuangkan Babe Aldo karena ada ketidakwajaran. Menurut kami ada ketidakwajaran dalam hal proses penegakan hukum. Ada beberapa hal-hal yang mungkin menurut kami adanya kejanggalan.
baik dari upaya paksa, sementara dari pemeriksaan saksi tiba-tiba 2 jam kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini menurut kami prinsip KUHP baru itu tidak dilaksanakan secara objektif. Karena KUHP baru itu mengedepankan sekarang tidak hanya sistem pembalasan, yang jelas seperti rehabilitatif, korektif, dan restoratif seperti itu. Nah beberapa upaya paksa ini menurut kami ada kejanggalan yang akan diuji oleh tim dari Jakarta dan kita melalui Prapit ini. Begitu juga yang disampaikan, mungkin saya tidak terlalu panjang lebar. Pada prinsipnya jangan sampai ada lagi korban-korban atau seperti yang dialami oleh Babe Aldo. Beliau hanya pengkritik, beliau hanya mempertanyakan kepada pihak penguasa dan pengusaha seperti itu. Itu yang cenderung kita dengar di beberapa podcast-podcast yang beliau sampaikan baik di TikTok maupun di akun-akun yang lainnya. Jadi kami berharap kepada para penegak hukum juga hal ini menjadi pembelajaran kita bersama. Bukan kami menentang, tapi kami ini memperjuangkan atas dasar kebenaran seperti itu. Mungkin itu aja, Pak. Mungkin itu aja. Saya berharap kepada Babe Aldo tetap semangat, tetap memberikan kritik yang membangun seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Support ya buat Babe Aldo. Ini satu lagi Bang Fatur nih. Ya. Bang Fatur. Ini tidak kalah penting nih. Tadi dipertanyakan terkait dengan masalah media yang surat izinnya katanya. Silakan Bang Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur, kebetulan saya seorang jurnalis dari Law Justice yang juga jadi acuan teman-teman lawyer lah dalam membaca berita seperti itu. Dan ini kriminalisasi yang dialami oleh Babe Aldo, jangan lagi ada jurnalis-jurnalis lain yang mengalami hal serupa. Karena apa? Karena Babe Aldo melakukan social research atau investigasi. Nah, pada saat kita melakukan investigasi, itu jelas segala macam cara bisa kita lakukan, termasuk menggunakan TikTok dalam bertanya, termasuk kita melakukan WA kepada seseorang untuk mengklarifikasi, termasuk tabayun yang dilakukan, dan lainnya. Untuk itu, saya minta juga kepada teman-teman se-Kalsel atau se-Indonesia, ini perjuangan jurnalis, ini perjuangan wartawan, ini bukan lagi perjuangan seorang Babe Aldo. Dan teman-teman semua yang ada di sini, ya kan, itu membantu. Untuk apa? Untuk menegakkan hukum, jangan sampai ada kriminalisasi terhadap jurnalis. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik ya, ini kita akan sampai kepada puncaknya. Artis kita nih ya, Babe Aldo ya. Kita dengar apa kata beliau, ya kita ikuti. Beliau juga adalah jurnalis. Tadi udah disinggung sedikit, jangan sampai rekan-rekan jurnalis yang ada di sini maupun di negara Indonesia secara umum ya, ada yang mau dikriminalisasi gara-gara hal yang disebutkan tadi sama Bang Fatur. Kita dengar apa yang disampaikan oleh artis kita ini pada hari ini. Babe Aldo, dipersilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, tadi disebut saya jurnalis, jadi saya sebenarnya jurnalis pecatan. Iya, tapi saya bangga jadi jurnalis pecatan karena dari redaksi saya memecat saya itu tanggal 29 Juli ya. Artinya terima kasih buat pimpinan redaksi saya, ya Bapak Ibnu Ferry namanya, yang sudah memecat saya. Berarti kan ada pengakuan sebelum tanggal 29 gue memang jurnalis. Ya ada istilah TNI pecatan. Berarti dulunya dia TNI. Kalau saya jurnalis pecatan tanggal 29, berarti sebelum 29 Juli 2026, saya memang seorang jurnalis dan memang sedang menjalankan tugas. Dan itu terima kasih buat redaksi Genius. Dan yang kedua masalah proses pra-peradilan ini, jujur aja saya kemarin di tahanan itu 16 hari. Alhamdulillah itu terima kasih Pak Polisi udah nahan saya. Beneran terima kasih dari hati saya. Jazakumullah khair. Di tahanan itu saya lebih mengenal Allah. Di tahanan itu tidak mengambil sedikit pun iman saya, bahkan menambah. Bahkan alhamdulillah saya merasa
makin dekat sama Allah, dan insya Allah setelah keluar bukan berkurang tapi bertambah. Jadi tahanan kemarin itu memberikan pengalaman yang bagus buat saya, dan insya Allah kedepannya makin semangat dalam berjuang, karena Sayyidina Yusuf alaihissalam juga mengalami penjara, dan setelahnya Allah jadikan dia seorang pejabat. Kali aja gue setelah di penjara jadi pejabat ya. Wallahu alam, ya kan? Kita nggak tahu, kita harus nonton sama Allah. Insya Allah. Insya Tidak Allah. ada yang tidak mungkin. Betul. Dan insya Allah proses pra peradilan ini sebenarnya proses hukum yang memang ada dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun bisa menggunakannya. Selama itu diterima oleh pengadilan dan dilaksanakannya persidangan, artinya itu diperbolehkan. Kadang-kadang kan kita ngelihat ya, ada sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh hukum justru dilanggar oleh oknum. Ya. Ya, ada tuh terjadi ya kan Bang ya. Nah, di tempat pra peradilan inilah kita menguji kalau pakai bahasanya senior-senior ini. Dan saya sampai lupa nih saking semangatnya. Semoga yang ada di depan sini insya Allah dan semua yang mendukung ini, insya Allah saya udah merasa menang sih Bang. Ya, saya udah merasa menang. Apapun keputusannya pengadilan nanti saya udah menang. Apa menangnya saya? Saya dapat saudara. Belum tentu bapak-bapak di luar sana itu dapat saudara seperti saya dapat saudara ini. Dan mudah-mudahan saudara kita ini nggak cuma di dunia Bang. Insya Allah sampai di akhirat kita sama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bang Yasena, Kak Kaya, Bang Sangaji, Bang Halim. Kalau yang itu gua malu terima kasih. Ya, Bang Fatur. Bang Gunawan, ini Wahid ya. Mana Ihsan, mana ada ya. Semuanya Ivan ya. Dan semuanya ya. Terima kasih, jazakumullah khairan jaza. Kita tetap tenang. Tegas itu nggak harus dengan yang marah, enggak. Tegas itu tegas. Ya. Bahwasanya kita akan mengawal kasus ini. Kita akan lihat sekali lagi ini bukan perjuangan Babe Aldo aja. Kalau Aldo hilang, biarinlah Aldo. Aldo apa artinya? Tapi kebenaran tidak boleh berhenti. Menyampaikan kritik tidak boleh berhenti. Jangan berhenti sayang. Aldo boleh mati. Suara kebenaran jangan pernah mati. Mereka bisa memenjarakan badannya Aldo. Tapi demi Allah, mereka nggak akan pernah bisa memadamkan api perjuangan kebenarannya Allah SWT. Allahu Akbar. Babe Aldo minta maaf semuanya, sama Pak Polisi terima kasih. Ya, sama Polda Kalsel terima kasih udah ngajarin saya. Berkat saya ditahan begitu, saya ketemu Bang Yasena, Bang Sangaji ini. Saya jadi belajar hukum lagi nih. Oh, penahanan begini. Kalau kemarin saya pasrah-pasrah aja, bahkan sebelum ditahan saya sempat ngobrol sama beliau. Bang, kayaknya gue ditahan ini. Sampai saya setelah keluar saya tanya sama keluarga, ada nggak foto gue pakai baju oranye itu kelihatan sedih? Enggak, gue ngelihatnya ganteng gue begitu ya. Ya artinya alhamdulillah udah lulus gue. Udah ngerasain apa yang dirasakan pejuang dulu. Dan kebetulan alhamdulillah kakek saya termasuk salah satu pejuang 45. Itu juga mengalami penahanan selama 2 bulan oleh Jepang. Jadi ibu saya doakan umur panjang, mudah-mudahan Umi umur panjang. Beliau usianya udah 80 tahun. Umi ngelihat saya ditahan, kata Umi, jangan takut nak, jangan nyerah nak, kau sudah di jalan kakekmu nak. Dan alhamdulillah saya merasa bangga dengan perjalanan hidup saya ini. Dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat yang lain. Kebenaran itu resiko terkecilnya memang penjara. Resiko terbesarnya adalah kematian. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu aja, amin. Dan tetap berjuang Bang, ketemu tanggal 26. Terima kasih, itu aja Bang. Jangan panjang-panjang, ntar ceramah gue gak ada amplopnya. Nah, demikianlah kalau artis memang, waduh luar biasa ya. Saya tertarik dengan kata-kata tadi. Saya dipecat oleh pimpinan redaksi. Mari kita doakan Babe Aldo jadi pemimpin redaksi. Amin. Iyalah. Dan punya Itu balasan- media suara kritis. Iya, itu balasannya begitu. Kalau orang didolimi, Allah akan memberikan yang ya bukan setimpal ya, yang berlipat dari apa yang dilakukan kepada beliau. Ini sangat luar biasa ya. Mungkin sebelum ditutup ada yang bertanya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Kita ini udah pegal saya dari tadi nih. Satu lagi bang. Oke. Mungkin bisa jadi Bupati Balangan bang. Oh. Mari kita doakan ya. Kita kumpul nih semuanya. Bupati Balangan, alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah, tidak ada yang tidak bisa. Betul. Kenapa saya bilang tidak ada yang tidak bisa?
pasal 32 ayat 1 dan 35 aja diterapkan, tidak ada yang tidak bisa. Namun itu satu kekeliruan. Penahanan yang kemungkinan menurut hemat kami itu ada satu pelanggaran hukumnya atau tidak sesuai dengan KUHP yang baru. Ya, itu juga bisa diterapkan. Ya, makanya tidak ada yang tidak bisa. Kenapa? Kalau Babe Aldo menjabat sebagai Bupati Balangan, pemimpin redaksi, apa sih yang sulit? Kalau Allah sudah katakan kun payakun, insya Allah pasti jadi. Oke? Baik. Cukup. Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup ya, cukup Baik. ya. Kalau cukup, nanti kapan-kapan kita bertemu ya, tapi jangan di jalanan ya, kita ketemu di satu tempat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.